Yuk kita lihat lagi dalil. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Ya, kib ya Muhammad, ana rabbuka yusolli. Nah, coba itu mengosongkan diri tadi. Diam engkau Muhammad, aku Tuhanmu sedang sholat. Maksudnya kalimat itu bukan ego yang sholat kan, tapi diri sejati tadi yang sholat. Kib ya Muhammad, diam kau, kira-kira begitu. Nah, Nabi sendiri pun, ya kan, terlatih dia dengan kehidupan dari sejak dia lahir. Pada akhirnya dia meninggalkan diri, identitas, diri palsunya. Iya, lewat kajian tauhid itu. Dia engkau Muhammad, artinya bukan ego kita yang sholat. Ini pula sholat bukan ingat Allah. Yang dia teman-teman batik baru dia. Tuhan, Tuhan. Ketika itu dia sembahyang, kalau kita ikuti selain daripada Allah kesadaran ingat kita. Kalau misalnya masalah itu yang kita pikirin, maka itulah jadi Tuhan kita. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbi faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadatihi rabbih ahada. Sadaqallahul azim. Jemaah yang berhadir pada malam hari ini yang sangat saya hormati, seperti biasa dari hati saya yang paling dalam bermunajat kepada Allah, semoga Allah senantiasa memuliakan kita, mulia kita di dunia ini dan mulia pula kita di akhirat. Dan jangan pernah kita mencari kemuliaan selain mencari kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang yang dimuliakan makhluk tentu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kemuliaan itu sudah ada pada diri kita. Kalau kita sudah memahami diri sejati kita bukanlah pikiran, bukan perasaan, bukan emosi kita, bukan kepala, mata, hidung, mulut, kuping, kedua tangan kita, maksud saya tubuh kita, paha, betis, kaki kita ini bukanlah kita. Jadi diri sejati itulah, kalau kita berada terus di dalam diri sejati itu, insya Allah ya yang seperti itulah yang saya maksudkan. Sering bermunajat kepada Allah, semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah. Lantunan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kita sampaikan pada rohaniah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu berselawat itu pada dua dimensi, Muhammad bin Abdullah yang makamnya ada di Madinah, dan ada juga Nur Muhammad yang sudah ada pada diri kita. Ya, satu waktu nanti kita ulangi lagi yang mana Nur Muhammad di diri kita, karena memang Allah menyampaikan untuk kita sikapi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka dari awal kalimat itu sampai pertengahan, laqad ja'akum, kami telah mengutus ya Rasul di diri kamu. Itu maksudnya Nur Muhammad itu bukan berarti kita mau jadi Nabi atau apalagi jadi Rasul. Cukuplah Nabi Muhammad khatamun nabiyyin, Nabi yang terakhir. Tapi yang jelas setiap ada syariat mesti ada hakikat, ada ritual mesti ada spiritual. Sekali lagi sama kita menyampaikan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, alaika ya Rasulullah, alaika ya Rasulullah, alaika ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita
guru-guru kita, kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karenamu ya Muhammad, tidak akan kuciptakan alam semesta ini. Kemudian kata Nabi, ana minallah, aku dari Allah, dan alam semesta ini dari diriku. Ya, yang jelas banyak keterangan. Teruslah kita berselawat kepada Rasulullah. Ya, mudah-mudahan itu bisa kita pahami. Malam hari ini judul kita sedikit agak serem. Tapi kalau kita paham, nggak serem lagi. Apa judul kajian kita pada malam hari ini adalah bagaimana cara melihat Allah. Nah, kan serem gitu kan? Nah, cuma tolong kita pahami. Mohon maaf kalau kawan-kawan belum paham, ya dengarkan saja dulu. Tapi kalau sudah paham, dan saya yakin lewat taklim kita selamanya ini, ya itu bahasa sangat sederhana kalau kita terjemahkan bagaimana cara melihat Allah. Saya mulai dulu dari 3 pengantar. Nabi Allah Adam dijadikan Allah dengan sempurna, kemudian ditiupkan ruh, dan dia berdiri. Apa yang pertama kali kalimat yang keluar dari mulut Nabi Allah Adam? Apa ngomongan dia pertama? Maka yang dilakukan Nabi Allah Adam ketika dia berdiri, lihat ya, dilihatnya lah di dirinya itu nyata Allah. Baru dia mengatakan kalimat Allahu Akbar. Jadi dilihatnya dulu, baru dia melafalkan takbir Allahu Akbar. Nah, ini jadi pelajaran buat kita terkait dengan kita bersolat itu diawali dengan takbiratul ihram. Saya pernah katakan, jangan dulu kita bertakbir ya sebelum kita melihat Allah Ta'ala di diri kita itu. Ya, nggak usah bingung ya, nggak usah bingung lagi melihat Allah. Yang kita maksud di situ adalah melihat sifat Allah yang ada di diri. Nah, coba sama-sama kita ya, kita cocokkan dulu dengan apa yang sudah kita lakukan. Kita ini kan udah lama sholat nih. Ya, karena sini ada pelajaran, jangan kita bertakbir dulu sebelum melihat. Ya, makanya kalau orang syariat kan mendengar ini kan agak-agak gimana gitu ya. Melihat Allah dulu. Apanya yang dilihat? Sifatnya yang ada di diri. Supaya Pak Polisi yang baru ini jangan bingung, 7 sifat Allah di diri. Kudrat, irodat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam. Nanti pulang sama Pak Ferry, catatkan itu, bilang begitu. Ya kan? Itulah yang kita lihat. Ya, sifat itu, baru kita bertakbir, itu maknanya, itulah melihat Allah itu. Itu pengantar dulu ya, belum kita dalami. Kemudian, begitu juga peristiwa ketika Nabi Allah Musa itu, dia bermunajat kepada Allah, ingin melihat Tuhan gitu. Ya, karena umatnya itu sudah ada Tuhannya. Jadi istilahnya diprank lah, nah gitu ya bahasa hari ini. Nabi Musa, tengok Tuhan kami ini dah nyata. Kalau Tuhanmu mana gitulah.
Akhirnya Nabi Allah Musa pun bermunajat sama Allah. Dia ingin bertemu dengan Allah. Maka dalam cerita Al-Quran itu dia pergi ke Bukit Tursina, kan gitu. Dia perhatikanlah Bukit Tursina itu. Ya nggak nampaknya Tuhan. Maka kata Allah, ya Musa, kau tidak akan bisa melihat Tuhan, melihat aku, kalau kau masih fokus melihat Bukit Tursina itu. Maka yang kau lihat ya bukit itu. Maka mindset Nabi Musa dirubah sama Allah dengan kalimat, ya Musa, kau tidak bisa melihat aku. Ya, tolong kita camkan ini, kau tak bisa melihat aku. Karena yang melihat di kau itu, itulah aku. Nah, coba paham. Dapat enggak sampai situ? Ya Musa, kau tidak akan bisa melihat aku kalau kau matamu yang melihat itu fokus kepada Bukit Tursina. Tidak bisa, kau pasti lihat itu. Di memori kau bukit itu. Sekarang ku kasih kau kesadaran ketuhanan. Ya Musa, supaya kau tahu yang melihat itulah aku. Paham? Paham nggak? Kalau nggak biar pulang lagi. Ngapain kita ngaji banyak-banyak? Nggak paham. Kalau yang begitu, yang bertakbir Allahu Akbar itu siapa? Nah, kan gitu ya. Yang mendengar itu siapa? Nah, gitu dia balik. Kan ke situ lagi dia balik kan? Nggak payah ngaji tauhid itu, asalkan sudah dapatnya celahnya, ya kemanapun diarahkannya kajian itu, dia tetap pulang ke situ, gitu dia. Ya, jadi seperti itu. Nah, simpulnya apa? Begini. Melihat Allah itu bukan dengan mata. Coba kita pahami ya. Kita pelan-pelan ya. Kita melihat Allah itu bukan dengan mata, tetapi melihat Allah itu dengan rasa. Nah, pegang itu. Ini kalimatnya kalimat berisi semua itu. Jadi melihat Allah itu dengan bukan mata. Bukan terhenti kita pada sosok gitu loh. Ya, tetapi melihat Allah itu dengan rasa. Apa yang kita rasakan? Kehadiran Allah di diri kita itu dengan sifatnya itu. Kan Allah hadir itu kan melalui sifatnya itu. Jadi dengan rasa itu. Jadi jangan diartikan melihat Allah itu dengan begini, melihat bentuk. Tidak begitu memahami melihat Allah melalui kajian ini. Tetapi kita melihat Allah itu dengan rasa. Rasa yang mana? Ya rasa itu tadi. Rasakan bahwa di diriku ini adalah tazallinya Allah. Iya kan? Sampai situ dapat paham? Ya, nggak apa-apa Pak, kita model kita begitu Pak Sultan. Nggak apa-apa. Ya, yang penting kita apa? Kenapa harus begitu saya kejar? Pahamnya itulah Bapak bawa pulang. Pahamnya itulah besok lusa seterusnya diamalkan. Saya sering katakan paham itulah mursyid. Ya, secara hakikat. Nah, kalau diungkap lagi paham itu siapa? Balik ke situ dia balik. Nah, ya. Nah, sama kita dengarkan baik-baik. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian. Bagaimana cara kita melihat Allah itu? Nah, cara kita melihat Allah itu dengan cara yang pertama adalah yang kita lakukan adalah dengan cara mengosongkan diri. Nah, ya itu caranya. Dengan cara mengosongkan
Bagaimana makna mengosongkan diri itu? Jangan merasa berkudrat, jangan merasa berirodat, jangan merasa berilmu, jangan merasa kita ini hidup, jangan merasa kita ini mendengar, melihat, berkata-kata. Ya, kita laqadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun. Simpulnya apa? Ya, simpulnya la ilaha, tidak ada kudrat, la ilaha, tidak ada kehendak, la ilaha, tidak ada ilmu, la ilaha, tidak ada yang hidup, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang melihat. Ya, la ilaha terkecuali Allah. Bisa nyambungkan itu kan. Jadi kalau ditulis la ilaha illa Allah, mana la ilaha itu ya, tidak ada kudrat, tidak ada iradat, tidak ada ilmu, tidak ada hayat sama basar kalam, ya, illallah, terkecuali Allah lah. Tuh, gitu dia. Ya, jadi dengan mengosongkan diri itu tadi, jangan merasa apa? Jangan kita ini merasa berwujud, ya. Jangan kita merasa bersifat, tidak boleh itu. Nah, kenapa begitu? Karena kita sudah memahami kalau kita ini nggak ada. Nah, ini kajian. Ketika kita bilang kita ini la maujud illallah, tidak ada yang ada terkecuali Allah, gitu dia. Nah, cuma kan kesadaran kita begini kan kesadaran biasa kan. Robah itu, robah Pak. Hidup dalam kemusyrikan. Kalau kesadaran ini kita bilang, kesadaran kita tidak. Ya. Nah, tadi kan sudah saya bilang, kepala, pikiran, emosi, perasaan, ya, kuping, mata, hidung, mulut, tangan, ya buang, nggak ada, bukan itu kita, gitu dia. Nah, diri sejati kita kalau dari sisi tauhid sifat yang 7 itu tadilah diri kita. Kalau begitu antara kita dengan Allah gimana? Nah, kan esa kan? Esa. Karena itulah tujuan bertauhid itu. Tujuan bertauhid itu, ya, kita menyatu. Ini karena nggak ada bahasa ya. Kita itu menyatu, ya, atau garis miring satu. Jangan ada Allah, ada kita. Nah, ini musibah, syirik. Kita sudah paham bahwa dosa syirik itu dosa yang nggak diampunkan oleh Allah. Maka tugas kita, jemaah dimuliakan oleh Allah, memahami kajian ini tentu kita melakukan latihan. Ya, bagaimana cara latihannya itu? Ya, kita lihatlah di diri kita ini mohon maaf. Ya, hal yang sulit disampaikan secara terbuka. Ya, mudah-mudahan jangan salah memahami, tapi ini yang saya maksudkan. Ini adalah sesuai dengan keinginan kaji itu, bukan keinginan saya. Ya, sehingga kita melihat diri ini, jangan lagi kita lihat seperti dari kita mengenal diri yang ini. Jangan, tinggalkan ini. Tapi lihatlah diri. Ya, kalau nanti kita ganti bicara ruh, nanti dulu itu ya. Ya, supaya paham. Diri itulah diri kita. Kalau itu diri Allah, itu diri kita. Ya, dalam perspektif ini kan ada 3 pemahaman. Ada istihad, ada hulul. Tapi kita memakai teori wahdatul wujud yang satu. Nah, tujuan tauhid itu kan menciptakan keesaan gitu.
Nggak boleh ada dua, Pak. Sehingga saya ingin semacam menekankan kesadaran yang ada kita miliki ini, iya kan? Nah, itulah keberadaan dia. Jangan lagi kita mengatakan itu kesadaran kita. Paham? Sampai itu? Kalau nggak paham, biar minum dulu kita. Iya kan? Kita jujur, sejauh mana perjalanan spiritual yang kita lakukan, tentu jemaah sendiri yang tahu. Terutama dalam kita bersolat, yang menonjol masih keakuan kita atau keakuan dia, gitu loh. Maka saksikan sifat itu. Maka Nabi Allah Adam ajarkan kita, lihat. Kudrat, iradat itu kan sudah kita kasih alamatnya di tubuh kan. Ya kira-kira kawan-kawan lewat pertanyaan, berani nggak melihat ini? Inilah nyata dia. Kira-kira. Tapi letak pernyataan ini kan bukan dilepas ke sana keluar, tapi dia ke dalam. Secak itu ikut dia bunyi. Berani. Kira-kira kalau i'tiqad kita, maaf, coba paham. I'tiqad kita tak usah apalah di kaki dia, di tangan tadi, ya, di hati, di kepala itu. Nggak begitu lagi. Udah utuh ini dia. Bapak akan berat mengakui kalau ini nyata dia. Kenapa? Pada perspektif dari sisi pandang kita. Tapi kalau dalam perspektif pandangan kaji dan pandangan Allah, kira-kira ada enggak keperluan Allah dengan kita? Artinya apa? Keputusan yang mengatakan, yang isi di dalam ya, di dalam, inilah dia. Bukan pengakuan kita. Kalau pengakuan kita, saya setuju itu syirik. Kita kan sudah pernah kaji. Kenapa tidak terlihat kita Allah? Ya, yang pertama karena terjebak oleh bentuk dan rupa. Nah, dari dulu inilah rupa kita. Ini yang namanya sisapar itu. Kan itu. Nah, ini perubahan yang gimana ya bahasanya, aku bilang sangat luar biasa itu. Ya, aku tanya, buka memori. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram sampai akhir ayat. Maha suci Allah yang memperjalankan. Kalau begitu yang Isra Mi'raj itu yang aktif Nabi Muhammad atau Allah? Coba kalau kita lihat dari arti ayat itu, Maha suci Allah yang memperjalankan. Kalau begitu yang bertakbir di dalam sholat ini, sedangkan kita tidak ada. Nah, yang aktif di dalam sholat itu kita atau Allah? Nah, gitulah dulu. Ya, ini sekedar saya ucapkan untuk mendapatkan paham. Selama ini kita jujur, Pak, yang aktif dia kita. Ya enggak? Kehidupan kita sehari-hari, kesadaran kita kan? Itu perbuatan musyrik. Jadi jangan kita tuduh orang-orang yang saudara kita kiri kanan. Oh, itu kan orang kafir, itu syirik. Syirik itu perbuatan. Ya. Kita pun ternyata melakukan syirik, kesadaran kita juga. Tak berani kita mengatakan kesadaran ini kesadaran Tuhan. Tak berani kita mengatakan kalau di diri kita ini alimnya Allah. Sehingga musnah eksistensi kita, tapi yang eksis gitu nyatanya Allah. Oke, baik, kita masuk reklame. TV kan gitu ya. Engkau wujud
di dalam kudratku. Coba rasakan. Ya, pernah nggak bapak jemaah mengulangi itu di rumah dengan meresapi gitu? Engkau wujud di dalam kudratku, Engkau wujud di dalam iradatku, Engkau wujud di dalam ilmuku, Engkau wujud di dalam hayatku, Engkau wujud di dalam samaku, Engkau wujud di dalam basarku, Engkau wujud di dalam kalamku. Tengok, kaji itu. Ucapkan. La ilaha illallah. Itu melahirkan rasa. Iya kan? Engkau wujud Tuhan. Wujud itu ada, kau ada di diriku melalui kudratmu. Engkau wujud di dalam kehendakmu. Engkau wujud di dalam diriku ini. Engkau wujud, engkau ada di diriku lewat ilmu, lewat ayat sama basar kalam. Ya, maka kalau itu kondisinya, yuk kita tambah balik dalil-dalil yang menjelaskan itu. Apa kata Allah kepada Nabi? Ukhrija angka. Ya Muhammad, keluar kau dari dirimu. Nah ini dia kan. Artinya jangan lagi pada perspektif klasik. Kita sudah lakukan revolusi. Tinggalkan dirimu itu. Ego kau itu yang suka mengatur-ngatur itu, sampai aku pun kau atur, kata Tuhan. Kalau kehendak kau tak menjadi kenyataan, ya kan, majulah muncung kau, kira-kira begitulah, ya kan. Kau sadar kau manusia, kata Allah. Yang jadi Tuhan itu aku. Tak lebih tahu kau dari aku. Nah, kira-kira begitu ya. Seperti itu, engkau wujud di dalam hayatku. Hidup ini dia. Apa alasan kita lagi untuk tidak menyatakan itu? Ya, apalagi kita kembali kepada dalil. Saya katakan hari ini dalil klasik, al insanu sirri wa al-insanu sirri wa ana sirru. Manusia itu rahasiaku, itu kata Allah. Ya, dan aku rahasia. Kalau begitu manusia megang rahasia, Allah punya rahasia. Cuma jawabannya di belakang. Wa sirri sifati wa sifati la khairihi. Rahasia diriku, ya, rahasia manusia itu digabung gitu. Ya, rahasia diriku, rahasia manusia itu, itulah sifatku. Makna lain lagi lebih jauh. Manusia, kau itu sifatku. Nah, kalau kau sifatku, aku zatnya. Allah itu zat. Maka pertanyaannya, apakah zat itu berpisah dengan sifat? Tidak. Kalau begitu dengan merasakan ini sifatnya, nah, berarti itu sama kita seperti menyaksikan sifat sama dengan menyaksikan zat. Udahlah, kalau nggak mau jadi Tuhan, kira-kira begitu ya. Udah rasakanlah ini. Jadi jangan lagi pakai matematika kita, bah. Maksud saya matematika yang kumaksudkan itu, iya kan, kudrat di kaki itu waktu TK. Paham? Utuhnya aja kenapa rupanya? Iya kan? Allah bukanlah seperti kita. Ya bentuknya. Coba, ini ku kasih satu dalil. Ada tidak Allah mengatakan dia merubah bentuknya? Contoh ayatnya singkat saja.
Allahu nurus samawati wal. Apa arti itu? Allah itu nurus, cahaya. Dia memisalkan dirinya cahaya. Boleh kan? Cuma kalau misal ya, ini kan sekedar dapat paham. Kenapa nggak dibikin Tuhan? Ya kan Allah, ya, nurul insan. Nah, jadi kalau bahasa kerennya begini, Allah Allah itu apa namanya itu? Apa bahasa kerennya itu? Dia apa? Astagfirullah, lupakan Tuhan aku. Allah itu merubah bentuknya. Apa itu ya? Ada dua kata itu, tapi belum muncul di memori saya. Ya, apa? Kamuflase. Bermanifestasi. Manifestasi ya. Merubah wujud. Kalau dalam ajaran agama lain apa disebut itu? Semacam reinkarnasi. Tapi reinkarnasi itu agak ada beda jauh juga itu. Tapi yang jelas Allah dalam ayat itu Allahu nurus. Dia mengibaratkan dirinya cahaya langit dan bumi. Ya, tentu kan itu menjadi dasar kita berpikir. Kalau bukan merubah ayat, bukan begitu, supaya dapat paham. Kalau Allah bilang, ya, Allah itu wallah, misalnya Allahu insan misalnya. Kan bisa kan? Nah, pertanyaan saya, bisa nggak terasa Allah itu? Karena itu mana melihat tadi. Bisa nggak? Dapat ilmunya, tapi itu jemaah dimuliakan oleh Allah, bermunajat, berdoa kita bersama kepada Allah, yaitu sudah dialami. Arti dialami ini betul-betul bisa dirasakannya. Tidak ada kenikmatan lain, inilah kenikmatan yang lain. Nah, gitu dia. Nah, berani nggak bertahan gitu? Tak berjawab juga. Berani nggak bertahan situ, Pak Ustad? Kalau diambilnya segala yang kita cintai, Nabi kan diuji dia kan? Diuji dia. Dapat istri cantik, baik, hartanya ini, meninggal pula itu. Diuji. Nah, secara kemanusiaan Nabi menangis gitu ya kan. Nah, memang sesuatu yang sudah melekat di diri itu sulit dilepas. Maksud saya keyakinan kita yang selama ini mengatakan ya diri kita adalah dia gitu loh, bukan pengakuan kita ya. Kita berangkat dari memahami kalau kita ini tiada, tidak punya sifat, tidak punya wujud. Yang ada ini adalah wujud Allah. Nah coba, sifat 20 yang pertama sifat wajib Allah Pak. Wujud, ada Allah. Mustahil ya. Nah, kalau kita haram kita ada. Ya kan? Wajib kita tiada. Nah, jadi kawan-kawan sekalian jemaah dimuliakan oleh Allah, ini memang mesti kita pahami baik-baik. Maka lewat diskusi itu jangan sungkan. Ya, cuman Ustaz tadi pahami begini, begitu supaya jangan salah nanti mengamalkan gitu dia. Oke ya. Jadi seperti itu. Yuk kita lihat lagi dalil. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Ya, kip ya Muhammad, ana rabbuka yusolli. Nah, coba itu mengosongkan diri tadi. Diam engkau Muhammad, aku Tuhanmu sedang sholat. Maksudnya kalimat itu bukan ego yang sholat kan, tapi diri sejati tadi yang sholat. Kip ya Muhammad, diam engkau, kira-kira begitu.
Nah, Nabi sendiri pun, ya kan, terlatih dia dengan kehidupan dari sejak dia lahir. Pada akhirnya dia meninggalkan diri, identitas, diri palsunya. Iya, lewat kajian tauhid itu. Dia mengkaum Muhammad. Artinya bukan ego kita yang sholat. Ini pula sholat bukan ingat Allah. Yang dia teman-teman batik baru dia. Tuhan, Tuhan. Ketika itu dia sembahyang, kalau kita ikuti selain daripada Allah kesadaran ingat kita. Kalau misalnya masalah itu yang kita pikirin, maka itulah jadi Tuhan kita. Tak boleh ada yang lain. Ya, itu satu. Yang kedua, bagaimana untuk melihat Allah itu? Ya, ini penutup, nggak panjang-panjang penjelasannya nanti. Ya, kalau mau bisa melihat Allah detik ini, saat ini, berhenti jadi manusia. Singkat kan? Masa bisa dipahami itu, Pak? Kalau kita mau melihat Allah saat ini, detik ini, sekarang ini juga, ya berhentilah jadi manusia. Maksudnya jadi orang gitu kan? Berhenti jadi orang. Kita disuruh berhenti jadi orang, ajaran nyuruh gitu, tapi kita tetap juga tak mau. Nah, paham itu kan? Kalau kita lihat ego kita, anania kita, keakuan, berarti kita jadi orang terus kan. Tapi kalau kita lihat sifat Allah di diri itu, nah, makanya saya ingatkan kawan-kawan, jangan sampai 7 sifat itu nggak hafal bahasa Arabnya sama artinya. Bila perlu tahu tempatnya di diri. Awalnya tempat itu di kaki, di ini segala macam. Malam ini kita naikkan peringkatnya. Nah, seutuhnya ini dia lah. Loh, sampai begitu. Kalau misalnya ada pertanyaan, di ruangan mana di diri kita ini Allah tak ada? Tunjukkanlah. Karena Allah itu meliputi. Kayak meja saya ini. Di sini ada Allah enggak? Geser kemari. Geser kemari. Di mana-mana ada Dia. Di muka Ka'bah ada Allah enggak? Di sejadah di sini ada Allah enggak? Nah, makanya kita nggak pernah berjarak dengan Allah. Makanya saya katakan dengan istilah jarak kita dengan Allah itu di kesadaran. Kalau sadar kita sadar sifat itu tadi, itu sadar Tuhan itu. Tapi kalau kesadaran kita mungkin ya dunia ini sendiwara ya kan? Ah, ini urusanan diurus, ini dipikirin, semua dipikirin. Nah, seperti itu. Jadi berhentilah jadi orang. Ganti kalimatnya, bukan manusia ya. Kalau mau melihat Allah, mau ketemu dengan Allah, berhenti jadi orang. Tapi jangan besok subuh jumpa di masjid sama kawan, ya kan, ditesnya kawan tuh. Kau ini Allah atau orang? Nah, itu cari gara-gara itu. Ya jangan pala begitu. Kaji itu bukan untuk orang, tapi untuk diri kita gitu loh. Ya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya di diri kita ini kan ada tubuh ya. Ada hati, ada ruh. Nah, ada tubuh atau jasad, ada hati, ada ruh, ada sir atau zat. Nah, maksudnya apa itu? Ini dalam rangka supaya nyata Allah di diri. Ya. Nafikan. Hilangkan wujud jasad. Hilangkan. Ganti dengan hati. Maksudnya apa itu? Hancurkan jasad. Itu kalimat yang populer ya. Ya, hancurkan jasad menjadi hati. Maksudnya apa itu? Bergeraknya jasad itu karena hati. Hancurkan hati menjadi ruh. Maksudnya bukan hati yang bergerak tapi ruh.
hancurkan ruh menjadi sir. Ya, bukan ruh yang berbuat tetapi sir. Sir itu siapa? Allah. Zat. Kalau begitu, ya, yang kita lihat di dalam diri kita ini tadi, saya ulangi lagi ya, kita tadi punya berapa? 4 ya. Jasad, ruh, hati, ruh, sir. Sir itu garis miring zat. Hancurkan hati, jasad menjadi, berarti jasad nggak ada, yang ada. Hancurkan hati menjadi ruh. Nah, ini diri kita. Hancurkan ruh menjadi sir, itu rahasia, maksudnya zat. Kalau begitu yang berbuat ini sifat kita, kan sifat Tuhan tadi ini kan. Nah, ujungnya, dasarnya kemana ujungnya tadi? Kepada zat. Nah, ya, mudah-mudahan itu dibikin pantun-pantun juga itu. Iya kan, sampai gitar gitu. Hancurkan jasad menjadi hati. Oh, jadi puisi ya. Hancurkan hati menjadi ruh. Hancurkan ruh menjadi sir. Ah, tanggung-tanggung gak usah pakai sir lah. Ya. Hancurkan jasad menjadi hati. Hancurkan hati menjadi ruh. Hancurkan ruh menjadi zat. Nah, selesai. Bisa dipahami itu maksudnya itu? Nah, kalau begitu kan muncul kesadaran ketuhanan itu. Ya. Itulah sadar tauhid itu. Dan inilah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Jangan kau mengaku-ngakulah, kira-kira begitu. Kau kan memang penggarongnya kau sih. Tidak bisa. Jemaah dimuliakan Allah, dalam suasana kita letih, capek, kadang Pak bukan fisik kita yang capek. Yang capek ini apa sebenarnya? Ini. Iya. Sedih itu ya. Tak ada aktivitas tapi capek gitu. Rupanya yang capek itu kan ini. Ini. Jadi supaya jangan capek, ya kan? Nanti Pak polisi ini, ya yang berlari itu, ya Pak dihafal sifat Allah di diri itu. Mau ini berenang apa pakai itu. Itu suplemen yang nggak ada jual di apotek, tapi dia ada di diri. Iya, ini hanya begini biar sedap sedikit. Ya biar Papa mungkin paham dia. Selamanya ini kalau kita berwudu, yang membasuh muka itu, siapa yang membasuh itu? Pernah nggak kita pisahkan? Aku naik tidak pakai kaji sifat. Yang membasuh muka kita ini kalau berwudu kan ruh itu kan, ruh itu kan, iya enggak? Paham maksudnya itu? Nah, membasuh tangan tuh ruh kan, basuh kepala ruh. Maka nanti kalau ada mau jadi tukang kusuk supaya dia pakai spiritual, ngusuk tuh jangan dia. Sifat dan ruh itulah yang bekerja. Gitu dia. Nah, dapat dipahami itu ya. Kalau begitu bisa nggak kita mati mandi sendiri? Kalau itu kajiannya. Karena roh itu hidup. Walaupun misalnya kawan kita ini, ustaz kita ini misalnya Bilal mayit, bolehkah kita beriktikad yang memandikan mayat itu dia? Nggak boleh. Yang memandikan ruh. Ruh dia sama ruh yang meninggal itu satu nggak? Satu. Itulah makna meninggal, memandikan diri sendiri, menyolatkan diri, mengangkat mayat ke kubur, menanam sendiri. Nah itu dia. Cuma aku yakin masih banyak belum paham nih.
yang begitu. Tak boleh Pak beriktikad kita berwuduk itu kita yang mengapainya. Waduh Mak, rusak kita Pak. Kalau kita sadar kena ruh itulah yang membasuh itu, ditambah waktu kita berwuduk, ya Allah kalau ada yang tak baik di wajahku ini, lewat wuduk ini, nah, kau bersihkan. Siapa yang membersihkan? Ruh itu. Di tangan gue ini, ruh itu. Di kepala dia. Bisa nggak kesadaran itu menjadi terapi dalam dunia pengobatan? Ya, kita bikin tanda kutip. Nanti kalau gitu kita bahas jadi dukun kita semua. Tak ada ngaji lagi. Semua masing-masing buka praktek. Jamnya sama. Ya, aku menunggu jemaah tak datang-datang. Kalau datanglah ada satu orang, saya dia udah terlambat. Padahal dia yang pertama. Ketika ditanya, mana yang lain? Aku tadi lewat di situ, coba aku tengok rame di rumahnya gitu. Siapa itu? Tapi dia buka praktek, ada tulisannya di situ. Pengobatan rohaniah. Iya kan? Pengobatan spiritual. Jadi tak usah guna heran jemaah dimuliakan oleh Allah. Ya maaf ya. Kalau Allah itulah menjadi hakikat diri sebenar-benar diri, apa yang tak bisa dia? Nah, sampai situ dulu ya. Ingatkan kalimat itu ya. Nah, kalau itu menjadi diri kita, apa yang tak bisa? Cuma kan kita juga yang mau mencari makan. Maka aku sinting lagi kalau orang mendengar, wah mau kemana wak? Cari makan. Ay mak, wak ni sama sama ayam tetangga. Dibuka kandangnya cari makan dia. Jangan, kemanapun kita pergi, ya saya sudah bilang jangan takut bersedekah. Memberi itu jangan takut. Ya kenapa jangan takut? Dalilnya ada. Ya, di diri nafas kita itu kan ajaran bersedekah itu kan. Maksudnya apa? Masuk, keluar. Itu kan ada prinsip ekonomi itu kan. Antara pasifa dan aktiva dan pasifa, uang masuk dan uang. Nah, waktu masuk, kalau dah ada masuk, keluarkan. Ini mau masuk, macam mana hidup kalau mau masuk aja coba. Makanya kalimat bahasa Indonesia terima. Kalau menerima harus ini mau menerima aja. Tidak bisa seperti itu. Napas itu Pak. Kalau masuk, keluarkan, gitu dia. Nah, nggak percaya kalau ada sakit-sakit ringan, ya kan? Tarik napas, niatkan waktu mengeluarkannya itu. Waktu tarik jangan tinggi-tinggi, sampai gitu jangan. Tak keren tuh narik itu sampai tulang sini saja. Tarik, tahan. Nah, apa yang nggak enak hari ini? Ada nggak enak, keluarkan. Pandang yang nggak enak itu. Kepalanya nggak enak, keluarkan penyakit kepala itu. Tuh, gitu dia. Nah, gaya-gayanya mau jadi dukun kita ini ya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa kita cerna, kita pahami. Saya sangat yakin lewat kita minum-minum apa yang ada ya di akhir taklim kita ini, tolonglah dijaga apa yang sudah kita tahu. Ya, saya ingin mengingatkan sama kita belajar. Coba biasa kalah bangun jam 3, jam 4 pagi. Belum ada siapa-siapa, bersih-bersih kita, sholat, tobat, berzikir kita di situ. Ya, dengan merasakan itu. Karena nggak ada siapa-siapa. Di dalam hening itulah aku. Ya, enak gitu. Nah, kalau itu dibiasakan, insya Allah itu akan jadi permanen. Ya, bayangkan nggak dapat duit dia bisa senyum. Nggak dapat duit dia bisa senyum. Kalau dapat cuman itu coba. Dia nggak dapat rezeki, nggak dapat duit maksudnya apa Sultan? Dia bisa senyum. Kalau dapat duit dia makin parah lah senyumnya kan. Oh, kalau tadi biasa ini tuh agak terbuka. Gitu. Nah, pertanyaan saya terakhir, sesudah kita memahami dan sudah melihat Allah dengan beberapa penjelasan, kira-kira merasa senang nggak kejumpa dengan Allah? Ya, sekali lagi, senang nggak udah ketemu dengan Allah?
Nah itu harus begitu, cuma jangan asal ucap saja ya kan. Dirasakan oleh itu tetap aku bilang Pak, itulah harta kita yang bisa kita nanti bawa pulang, itulah nanti ya apa namanya, kalau sekarang apa, barcode ya, itulah barcode kalau kita mau masuk surga. Bahasa sederhananya Pak, nggak usah mimpi mau masuk surga, sama punya surga kau nggak kenal. Tak percaya Bapak nanti pulang, nggak usah pulang ke rumah, masuk ke rumah orang. Apa nanti kejadiannya? Ya dipukulin, diteriakin maling, bisa-bisa dibakar. Kenapa? Karena nggak kenal sama punya rumah. Kalau aku datang ke rumah bapak-bapak di rumah, jam 3 malam aku datang, Assalamualaikum gitu, Pak Sultan gitu. Dia kan sedikit tanda suaraku kan. Siapa diintip? Ustadz ngapa ini? Diteriakinya ke maling. Kalau lewat itu pula Pak. Kalau diteriakinya ke maling. Jadi nggak usah mimpi ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ya itu nafsul mutmainnah, irji'i, kembali kau. Kembali itu jangan menunggu mati. Sekarang inilah kita kembali. Kita ini kan sudah kembali nih kan? Sudah belum? Nah, jangan ada merasa belum pulang. Nah, seperti itu. Nah, kita udah mulangkan, udah pulang kita. Kita udah nggak ada. Nah, seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan sekali lagi bangkit semangat bertauhid itu di dalam kehidupan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Ghaffar ya Ghafurur Rahim ya Jal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfir lana ya Allah jumubana wal walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil lana ilma wa hikmah wa nura wa hidayah wa barakatah wa salamah ya mujibas sa'ilin ya munzilal munzilin ya akramal akramin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al nur wa qudratin nur wa ilmina nur wa hayatina nur wa sam'ina nur wa basyarina nur wa takallimina nur nurun ala nur wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik fi ta'atik ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya minum dulu ya, belum ada pertanyaan, tarik napas dulu.